Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berbagi dalam kajian ta'lim fikih ibadah dari kitab At-Taqwa Haji. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan qudwah hasanah, di mana kita selalu mengharapkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Baik, kita lanjutkan kajian fikih ibadah yang kita sudah sampai di bab sunnah sholat. Kita sudah membahas sunnah al-am, ada sunnah al-am, di mana sunnah al-am adalah apabila ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi, sementara sunnah hayat kalau ditinggalkan tidak mengharuskan diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga adalah sunnah yang dilakukan aqibatul sholat. Sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat, setelah sholat fardu ya. Dan terakhir di mana kita membahas tentang istighfar ya. Istighfar dan zikir dan juga doa. Istighfar, zikir dan antara istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kalau mau dipanjangkan astagfirullah dari la ilaha illallah al-qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Terutama pada sholat maghrib dan buat pada sholat subuh dibaca berapa kali? 10 kali. Wa huwa tsanin rijlaihi, dalam posisi ya apa namanya, kaki masih duduk ya apa namanya, terlipat, artinya tawar tahiyat. Dan itu ganjarannya apa? Pahalanya Allah akan ampuni, Allah akan angkat derajatnya 10 kali. Kemudian lagi di dalam hadis bahwasan rijlain qabla an yatakallam la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu kulli syai'in qadir 10 maratin kutiba lahu 10 hasanat, dicatatkan baginya 10 kebaikan. Wa muhya anhu 10 sayyi'at, dihapuskan darinya 10 dosa atau 10 keburukan ya. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi dicatatkan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, diangkat 10 derajat. Wa kana fi yawmi dzalika kullu fi hirzin min kulli makruh wa hirsin min syaitan, dan sepanjang harinya dia apa? Dia dilindungi dari segala sesuatu yang tidak disukai, ya kan? Dan dijaga dari syaitan, ya kan? Nah, ini sunnahnya Pak. Setiap pada sholat maghrib, arti sepanjang malam itu dia dilindungi ya dari syaitan dan dari segala sesuatu yang tidak disukai. Kemudian kalau dibacanya adalah pada sholat subuh, maka dia akan dilindungi sepanjang hari itu ya sampai maghrib dari gangguan syaitan dan juga dari segala keburukan.
Nah, kemudian di antara doa itu juga yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Jadi pada sholat itu ya banyak hadis yang menyebutkan kita juga disunnahkan berdoa di samping tadi istighfar, zikir, ya, dan doa. Jadi doa juga dubur kullu sholatin itu juga setelah selesai sholat itu juga disunnahkan. Ya. Baik, yang kedua, sunnah yang kedua setelah sholat adalah yantaqila lin nafli fi min mawdi'i fardhihi li kathri mawadhi'i sujudi fa innaha tashhadu lahu. Berpindah. Yantaqila itu artinya dia berpindah. Intaqala yantaqilu artinya pindah. Lin nafli min mawdi'i fardhi, berpindah untuk melaksanakan sholat sunnah. Lin nafl min mawdi'i fardhi, dari tempat dia melaksanakan sholat fardu, likat terima mawdi'i sujudi, supaya tempat-tempat sujudnya itu tambah banyak. Fa innaha tashhadu lahu, karena tempat-tempat yang kita jadikan tempat sujud, ya, tempat-tempat sujud itu akan bersaksi untuk kita. Ya, jadi maksudnya supaya tidak hanya di masjid. Jadi sholat sunnahnya berarti pindah kemana tuh? Rumah. Pindah ke rumah. Maka al-afdal, yang paling afdal, yang utama, yang paling utama adalah kalau kita sholatnya di masjid, ya kan, sholat fardu, maka pindah untuk sholat sunnahnya dilaksanakan di rumah, itu sunnah. Ya. Kalau mau ta'lim ya di sini aja. Ya. Kalau sholatnya pakai di rumah balik lagi kan. Nah, kadang-kadang begitu kan? Ya. Kalau nyampe rumah ketemu anak tuh, ya kan? Nah, jadi lupa kadang-kadang. Saya juga gitu, kadang lupa. Anak masa istri. Oh gitu ya. Istri. Iya, memang godaannya banyak ya. Ya kalau misalnya kemungkinan besar ketika kita melaksanakan sholat sunnahnya di rumah malah tidak jadi, ya udah di masjid aja, ya kan, daripada tidak terlaksana. Baik. Nah itu dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Nabi, salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa in afdhalus shalah salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Sesungguhnya salat yang paling utama dilakukan oleh seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu, kecuali salat wajib, ya, illa maktubah. Jadi kalau sholat sunnah itu baiknya dilaksanakan di rumah selama kita memungkinkan untuk melaksanakannya. Nabi SAW juga dari Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qada ahadukum sholatahu fi masjidih." Kalau salah seorang di antara kalian melaksanakan sholatnya di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, hendaklah dia menjadikan, ya, bagian dari sholatnya itu di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun min sholatihi khairan. Sesungguhnya Allah menjadikan dari sholat itu kebaikan. Jadi supaya apa? Supaya banyak tempat yang bersaksi untuk kita nanti di akhirat bahwa si fulan ini dia rajin sujud, ya, rajin sholat di mana-mana, ya kan, di rumah, ya kan, di kantor, gitu ya. Kalau kita ada waktu itu, misalnya di waktu duha, ya, kita laksanakan itu. Sholat sunnah duha di kantor. Yang ketiga, wa idza shalla fil masjid. Nah, yang ketiga ini sunnah yang ketiga adalah kalau sholat di masjid wa kana rahum nisa, dan di belakangnya ada wanita, fa innahu yusallu lahum an yamkuthu min amakirihim. Maka disunnahkan apa? Kita diam dulu di tempat kita hatta yansarifna, sampai mereka wanita itu pergi, ya. Karena ikhtilaf bihinna madinnatul fasad, karena ikhtilaf itu, ya, itu apa namanya, dikhawatirkan akan merusak
Jadi ini riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna nisa, bahwa kaum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna idza sallamna minal maktubah, idza salimna minal maktubah, idza sallamna ya. Kunna, dahulu mereka kalau selesai salam, ya kan? Kalau salam dari sholat fardu, qumna, mereka berdiri. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah diam. Wa man shalla minar rijali masyaallah, dan juga orang-orang yang bersama beliau, ya, para sahabat, Masya Allah, kira-kira beberapa saat. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah berdiri, qama rijal, sahabat yang laki-laki pun ikut berdiri. Jadi di zaman Nabi itu juga kaum wanitanya ikut sholat itu, ya kan? Artinya kadang-kadang, walaupun tentu sholat bagi wanita yang sholat fardu ataupun sholat sunnah bagi wanita yang paling baik adalah di rumahnya. Tapi bukan berarti dilarang, ya kan? Bukan berarti dilarang. Ini contohnya di zaman Nabi sholat fardu pun ya ada tuh, ada para sahabiat ikutan sholat di masjid Nabawi. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang itu hamba-hamba wanita, ya, hamba-hamba yang wanita itu dari masjid-masjid Allah. Jadi artinya kalau mereka mau sholat di masjid, ya tidak perlu dilarang. Dan ya walaupun yang paling utama di rumahnya, tapi kalau mereka mau sholat di masjid, ya dipersilahkan. Karena itu juga dilakukan oleh para sahabat. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW ketika ada wanita di belakang, ya dibiarkan dulu mereka pergi setelah selesai sholat, dan baru kemudian yang laki-lakinya ya bangun dari tempat sholatnya. Nah, alasannya adalah ilatnya supaya tidak ikhtilaf, ya, supaya tidak bercampur baur antara laki-laki dengan wanita. Jadi tentu ikhtilaf ini ya dalam segala hal sebetulnya kan. Ikhtilaf ini bukan hanya ditakutkan, dikhawatirkan ketika di masjid saja. Di tempat lain pun ya tetap ikhtilaf itu sesuatu yang dilarang. Ya, bercampur baur laki-laki dan wanita itu, ya. Nah, kalau tawaf itu gimana tuh? Istisna. Ya itu ngaturnya susah, ya kan? Yang tawaf itu ya campur laki-laki dan perempuan. Tapi ya tentu mungkin hanya orang-orang yang merusak aja, atau diganggu oleh setan, ya, digoda oleh setan yang mendominasi, yang berpikiran kemudian negatif. Ya ada aja orang kan mungkin melakukan bacaan naudzubillah yang bercampur, ya, laki-laki perempuan. Baik, nah intinya adalah ikhtilaf, ya, sesuatu yang dilarang di dalam agama dimanapun itu, ya, kecuali tadi ketika tawaf, ya, tentu sebisa mungkin kita juga, ya, rombongannya kalau misalnya umroh ataupun haji, ya, rombongan ya jemaah laki-laki misalkan bergandengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan walaupun ya pas tawaf itu pasti ada persentuhan itu, ya, wanita dari mana itu, dari Iran, dari Palestina, ya kan, ya, dari Syam, dari Suriah, dari Arab Saudi, dari mana-mana, ya. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, nah itu sunnah supaya kita diam dulu, supaya ya, wanita dulu yang keluar. Nah itu sunnah setelah sholat, ya kan, tadi zikir, istighfar, zikir, doa, kemudian berpindah, ya, untuk melaksanakan sholat sunnah dari masjid ke rumah. Kemudian yang ketiga adalah membiarkan terlebih dahulu kaum wanita untuk meninggalkan masjid, baru kemudian kita bangun dari tempat sholat. Makruhatus sholat, silakan. Berarti berpindahnya itu tidak diperpindah di dalam masjid, itu karena selama ini kan, ya kan, kita berpendapat bahwa berpindahnya itu berpindah sujud di masjid, di area masjid doang gitu. Ya bisa juga, artinya berpindahnya
Karena itu diriwayatkan itu dari sahabat ya. Jadi dia berpindah dari tempat sholat sunnya di sini, sholat sunnya pindah ke tempat ya, itu juga ada riwayatnya. Ya, itu juga bagian dari bela sunnah. Jadi bisa dimaknai juga begitu. Pindahnya itu ya, tidak hanya ke rumah tapi juga pindah tempat ya untuk melaksanakan sholat. Jadi apa? Ilatnya tadi apa? Alasannya adalah supaya banyak tempat bersaksi untuk kita di akhirat. Ya. Jadi di antara bentuk pindah itu betul ya, itu tidak hanya pindah kita ke rumah tapi juga pindah ke tempat yang lain, ya kan? Nah, tentu kalau yang lebih utama ya lebih utama di rumah. Cuma kalau tidak bisa ya kita bisa tetap melaksanakannya di masjid. Makruhatus shalah ya, sesuatu yang atau beberapa hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Ada kaidah ini, man kullu mukhalafatin li sunnatin min sunan allati madha bayanuha yadkhulu fi nitaqil makruh. Nah, jadi setiap pelanggaran yang dilaksanakan pelanggaran terhadap sunnah dari sunnah-sunnah yang sudah kita bahas sebelumnya, baik itu sunnah ab'ad, sunnah hayat, ya kan? Nah, yadkhulu fi nitaqil makruh, maka kalau kita tinggalkan sunnah-sunnah itu, ya, maka itu bagian dari makruh. Jadi kalau misalnya tadi tempat berzikir, ya, kalau tidak dilaksanakan itu zikir berarti ya makruh itu. Terus misalnya melihat tempat sujud, ya ketika kita sholatkan melihat tempat sujud. Kalau melihatin ke depan atau melihat ke atas, ya kan, maka itu menjadi makruh hukumnya, ya, karena sunnahnya adalah melihat tempat sujud. Nah, makruh itu apa? Secara bahasa artinya apa makruh itu? Sesuatu yang tidak disukai dan dibenci, ya kan? Artinya tidak disukai. Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhul lakum. Dan diwajibkan atas kalian berperang wa huwa kurhul lakum, dan berperang itu kurhun, sesuatu yang kalian tidak sukai. Nah, maka makruh itu adalah secara bahasa artinya tidak disukai atau sesuatu yang dibenci. Definisinya menurut syariat adalah kullu ma yusabu al-musalli ya ala tarkihi imtithalan. Setiap apa yang dilakukan atau setiap mayusabul musolli, setiap segala sesuatu yang kalau ditinggalkan, ya kan, oleh orang yang sholat, maka yusab artinya dia diberikan pahala. Ya. Jadi kalau misalnya ditinggalkan sesuatu yang makruh itu, ya, maka dia diberikan pahala. Wala yu'aqab 'ala fi'lihi, dan tidak dihukum kalau dikerjakan. Fataraka takbiratul intiqal masalan, kalau misalnya ada orang sholat dia meninggalkan takbiratul intiqal, takbiratul ihram ya. Kalau takbiratul ihramnya tidak dilaksanakan, sah enggak sholatnya? Tidak sah, karena itu rukun. Kalau rukun yang tidak dilaksanakan berarti nggak sah. Yang tidak dilaksanakan adalah takbiratul intiqal. Ya, Allahu Akbar. Dia tidak mengucapkan itu, ya. Dan itu adalah sunnah, maka itu makruh. Kalau ditinggalkan adalah makruh. Karena kalau dilaksanakan itu sunnah, kalau ditinggalkan kebalikannya adalah makruh. Wa tarkul iftitah bitawajjuh, dan juga tidak mengucapkan doa iftitah, itu juga makruh, karena doa iftitah itu adalah sunnah. Illa anna thammata tasarrufat khassa ukhra yusannu istinabuha. Nah, itu kan keadaan yang pertama tadi, yang berlawanan dengan yang sunnah berarti makruh. Nah, tapi ada yang lain nih, yang khusus, ya, yusannu istinabuha, yang dimana perbuatan ini, ya, disunnahkan untuk dijauhi ketika sholat. Wa yukrah lil musalli an yatalabbasa biha, dan makruh atau tidak disukai atau, ya, yukrah itu makruh bagi orang yang sholat untuk melakukannya biha minadhkur minal murtaliyah. Di antaranya yang pertama al-irtifatu fi sholati bil unuqi illa lihajah. Nengok, ya, ketika sholat dengan unuk, apa unuk itu? Lehernya, ya kan? Nengok leher, misalnya kanan nengok ini, illa lihajah, kecuali ada kebutuhan.
Ya, kebutuhannya misalnya lehernya sakit, nah, gitu. Kira-kira, kelihatan kayak nengok, ya kan? Nah, nanti tuh lirik nanti. Ngelirik. Kalau ngelirik kan ya berarti dia tidak fokus ke tempat sujud tuh. Ya berarti makruh juga. Itu makruhnya yang pertama tadi, ya. Bagiannya karena dia matanya tidak fokus ke tempat sujud. Jadi apa? Tengok kanan kiri, ya kan? Lehernya tengok kanan kiri gitu. Kecuali ada keperluan, itu makruh ya. Rawah Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan dan juga yang lainnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala la yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi fi sholati ma lam yaltafit." Allah senantiasa ya muqbilan 'abdi menghadap ke hambanya fi sholatihi, ya di dalam salatnya ma lam yaltafit selama dia tidak nengok. Ya. Fa idza iltafata insarafa anhu, kalau dia nengok ya Allah pergi. Ya, kalau dia nengok Allah berpaling dari orang tersebut. Jadi makanya ya, jangan nengok kalau tidak ada perlu. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iltifat innama huwa ikhtilasun yakhtalisu syatmi salat al-'abdi. Jadi kata Nabi sallallahu bahwa nengok di dalam salat itu adalah ikhtilasun yakhtalisu syaitan, itu adalah bagian daripada apa tuh? Curian atau ya godaan setan ya di dalam sholat seorang hamba. Ya, jadi digoda sama setan supaya dia nengok. Ya. Tapi umumnya ya kalau orang yang normal sih nengok-nengok ya. Rawah dari Al-Bukhari, nah itu sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Karena apa? Kenapa dilarang tuh atau makruh itu iltifat itu nengok itu ya karena menafikan khusyuk, ya menjadikan sholat tidak khusyuk karena nengok dalam sholat bisa nengok, ya. Tidak khusyuk di dalam sholat. Nah kalau misalnya ada keperluan untuk nengok ya, kalau dalam peperangan itu misalnya kan ngawasin musuh kan lu nengok tuh. Ya kan? Kita sholat peperangan di Gaza gitu ya. Nah, untuk memantau ada musuh atau tidak ya. Nah, tentu itu tidak dimakruhkan itu karena ada kebutuhan ya, untuk memantau musuh. Jadi sambil sholat nengok pantau musuh gitu. Nah itu tidak makruh ya. Kebayang nggak yang terjadi di Gaza Pak? Ya, jadi mujahidin itu pasukan perlawanan ya, para mujahid itu tetap bertahannya di gurun-gurun ya, luar biasa. Nah, jadi kalau Israel itu kalau perang darat itu udah kalah pasti udah kalah perang darat. Jadi mereka makanya melampiaskannya kemana? Rakyat sipil, rudal, dibom pakai pesawat, ya, pengecut mereka. Itu hakikat ilahiyah itu mereka sudah memang pengecut ya. Nggak ada pemberani mereka pengecut. Jadi makanya kita harus terus berdoa ya sampai detik ini Pak, yaitu pembantaian itu terjadi. Jadi di samping senjata apa baik mana tadi? Jadi untuk apa tadi memantau musuh, nah itu boleh ya, itu tidak makruh. Sebagaimana dalam hadis dengan sanad yang sahih dari Sahal bin Hunayr Handaliyah, Ibn Handaliyah qala tau thuwiba bis salat yani salatus subh fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yaltafitu ila Syam. Rasulullah ini pada satu salat subuh ya, itu pernah menengok ya kan ke arah ila Syam, ke arah orang. Qala Abu Dawud kan ursila farisan ila Syam bin al-laili yaqtis. Pada waktu itu ya Rasulullah arsala farisan, mengutus pengendara kuda yang ila Syam bin al-laili yaqtis, jadi ke kumpulan orang, ke bangsa tersebut
ya untuk berjaga-jaga. Ya. Fuwi baru sholat itu artinya ketika sudah iqamat untuk sholat, ya sholat subuh, Rasulullah sholat kemudian nengok. Nah, nengoknya apa? Ada keperluan untuk memantau itu karena Rasul mengutus seseorang ya yang berkuda untuk berjaga-jaga. Wa hadza idza kana iltifat bil 'unuq, amma idza iltafata bi sadrihi fa hawwalahu 'an al-qiblah. Itu kalau nengoknya dengan leher, kepalanya saja. Tapi kalau misalnya nengoknya dengan badannya gimana tuh? Nengok gini, oke. Nah, gitu. Fa hawwalahu 'an al-qiblati, lalu kemudian merubah dia dari posisi kiblat. Fa innahu yabtulu sholatuhu, karena maka sholatnya batal. Jadi karena tidak menghadap kiblat lagi, ya sampai begini misalnya, nah, badannya yang bergerak. Nah itu menjadi batal sholatnya karena tidak menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu rukun sholat, ya menghadap kiblat itu rukun sholat. Jadi kalau misalnya tidak menghadap kiblat, ya maka batal sholat. Wa malamah bil aini duna iltifat, yang tadi ditanyakan tuh, melirik dengan mata, ya kan, tanpa nengok. Nah, tanpa nengok di sini mengapa malah? Jadi maksudnya ngelirik itu kan tadi yang disunahkan memang kita harus melihat ke tempat sujud. Kalau terus menerus ya kan melihat ke depan, itu yang apa? Yang makruh tentu, ya kan, makruh. Nah tapi kalau melirik saja sekilas, gitu ya, melirik saja sekilas, ya, fainahu la ba'sa bihi. Kata apa namanya penulis kitab ini, ya, itu nggak apa-apa kata beliau. Faqad dzakara Ibnu Hibban fi Shahihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahihnya dari hadis Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu qala qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalaina ma'ahu, lalu kami salat bersama beliau. Falamaha bi mu'akhkhari 'ainihi rajulan la yuqimu sulbuhu fi ar-ruku' was sujud. Lamaha bi mu'akhkhari 'ainihi. Rasul melirik itu dengan mata, ya, yang apa namanya? Dengan matanya seseorang, karena apa? Dia la yuqimu sulbuhu fi ar-ruku' was sujud. Karena sujud dan rukunya itu tidak sempurna. Jadi rukunya kan, ruku itu lurus kan gitu ya kan, sujud, nah begitu juga ya, intinya punggungnya itu ya lurus gitu ke bawah ke tempat sujud. Nah Rasul melirik ke orang itu karena dia ya rukunya itu tidak ya bengkok lah atau apalah gitu, sujudnya juga tidak sempurna. Faqala la sholata liman yaqimu sulbahu, tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya orang atau tidak sempurna, ya, atau layak me'unu fi rukuhi, orang yang rukunya itu tidak itminan, tidak mutmain, tidak tenang. Jadi pak rukunya, ya kan ruku itu harusnya begini lurus gitu ya. Ini ada orang yang kemudian rukunya begini, tapi begini ya, atau mukanya begini, ya kan? Nah jadi Rasulullah itu melirik ke orang itu, berarti posisinya ada di mana? Bisa di samping atau di belakang kelihatan. Ketika Rasul ruku begini kan gitu ya. Nah, berarti kan kelihatan tuh yang apa namanya? Yang ruku di belakang. Ya kan? Nah, kelihatan orang itu rukunya tidak sempurna, ya, atau tidak itminan. Tidak apa namanya? Tumakninah di dalam rukunya. Ya, atau sujudnya tidak tumakninah. Nah, kemudian setelah sholat Rasul menegur ya para sahabat, la sholata liman la yuqimu sulbah. Nah, dia Pak. Jadi ya melirik, ya tentu meliriknya ini Rasulullah kan memang ya memang apa namanya untuk karena ada sesuatu yang ibaratnya menjadikan sholat itu tidak sempurna. Jadi yang meliriknya juga tidak untuk sesuatu yang lainnya, ya kan? Makanya kalau sholat ya sebisa mungkin memang kita di posisi yang kira-kira tidak dilewati banyak orang supaya lebih khusyuk. Kalau anak kecil lewat-lewat itu tindakan kita gimana? Kita tidak atau gimana? Jangan. Kalau mau takut sholat
Ya, anak kecil lewat kasih tahu aja gini Pak, nah, gitu kan, kasih tahu gini, ya. Jadi supaya tidak lewat. Jadi misalnya lewat persis di depan kita nih, ya kasih tahu. Kalau kejangkau dengan tangan ya gini kita kasih tahunya, ya. Jadi itu memberitahunya karena Rasulullah tentu penyayang dengan anak kecil, tidak boleh ditendang, nggak boleh dipukul. Kan mengatur sholat kita. Padahal anak kecil itu walaupun nggak sholat, nggak dosa. Sholat itu nggak pahala. Nah, ya itu tinggal nanti DKM menyampaikan, ya. Intinya dari pertanyaannya adalah gimana kalau anak kecil sholat depan kita? Ya kita kasih tahunya dengan tentu ya namanya anak kecil kan cara mendidiknya juga dengan ya cara yang memang diajarkan di dalam Islam kan tidak boleh kita kasar kepada anak-anak, ya kan? Jadi tidak boleh misalnya kita mukul anak atau apa namanya misalnya mentang-mentang kita lagi sholat itu ya jorok gitu anak. Tapi ada satu golongan juga Pak, yang saya pertanyakan itu ada golongan di aliran itu ada hukumnya halal dia untuk memukul dan dendam karena setan dia itu. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Iya kalau orang dewasa ya kan dia nggak tahu. Ya kalau anak-anak mah namanya juga anak-anak, ya kan nggak ngerti anak-anak. Nah, kita kasih tahunya dengan cara yang baik, ya. Nah, ya intinya kalaupun orang dewasa juga kasih tahunya gitu kan begini ya. Jadi supaya dia tidak lewat di depan. Baik. Kemudian yang kedua, raf'u basarihi ila sama. Nah, yang makruh ini mengangkat penglihatannya ke langit, ke atas. Ya, jadi melihat ke atas itu makruh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas, qala ma balu aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalatihim. Kenapa itu orang-orang itu mengangkat mata mereka atau penglihatan mereka ke langit fi sholatin di dalam sholat itu? Maka la yantahinna min andalika, mereka tidak melakukan itu lagi. Aula tahfadzun absarahum, ya aula apa nih? La tukhattafanna absar, atau penglihatan mereka nanti akan bermasalah, ya. Entah itu buta atau apa, ya. Nah, atau tersambar di sini. Jadi intinya adalah ini sholat melihat ke atas itu makruh, yang ngeliatin ke atas itu makruh. Jadi sunahnya kan lihat di bawah. Nah, melihat ke depan terus juga, itu juga kan makruh karena ya sunahnya adalah melihat ke tempat sujud. Lebih makruh lagi kalau dilihat ke atas. Yang ketiga, kafu sya'ar wa tashmir atraf at-tawabi asna as-shalah. Kafu sya'ar wa tashmir atraf at-tawab. Nyisir rambut ya misalnya kan, ngebenerin rambut. Kalau kita pakai peci nih Pak, ya kan pecinya ada yang rambutnya kita gini-gini, di sholat gitu ya. Atau gulung baju, ya kan, tangan panjang gulung, ya. Nah itu kan iseng maksudnya tuh, nggak perlu amat kan gitu ya. Itu juga makruh tuh di dalam sholat dilakukan. Sebagaimana riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya, dari Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sabati a'udhum wal akufu thawban wala sya'ran. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. 7 anggota badan itu apa? Dahi 1, terus tangan, ya, 1, 2, 3, terus dengkul 4, 5, kaki 2, ya. Kakinya ini nih, berarti dilipat nih kan jarinya kan ada kiblat. Nah itu artinya anggota sujud, ya. Dahi, ya, dahi. Wala aku fusaban wala sya'ran, dan aku tidak memendarkan, ya kan, atau menggulung, ya kan, baju ataupun sya'ran ataupun rambut. Wa sunnatu irsal thiyabihi ala
sajiyatiha ya. Silakan. Wah, lirik tadi soal. Ya. Iya sebetulnya apa namanya yang di sini tuh ya itu makanya supaya tidak melakukan sesuatu yang makruh, gimana caranya? Ya dipakai peci, ya kan? Nah, jadi gimana orang yang enggak gitu, ya? Ya sebetulnya bisa ya posisi itu ketika sujud itu ya apa namanya? Artinya kan nanti akan banyak gerakan gitu ya kalau dia membenarkan posisi rambutnya. Maka supaya kita jangan terjebak pada sesuatu yang makruh, ya kan? Pasti akan banyak gerakan. Ya, itu ya pakai peci atau apa diikat ya rambut itu. Karena itu apa namanya? Menyibukkan dengan sesuatu yang tidak perlu di dalam sholat. Dan itu makruh. Kemudian yang keempat, as-shalatu 'inda hadratit ta'amin tatawwaqu ya. Tatawwaqu nafsuhu ilaihi linsyighal nafsi bima yafutu 'an al-khudu' fi shalah. Salat ketika makanan sudah siap. Jadi misalnya waktu makan itu kapan? Makan siang atau makan malam ya kan? Makanannya sudah siap. Ya. Terus kita sholat, nah itu makruh itu. Jadi gimana? Makan dulu, ya kan? Daripada sholat mikirin makan, makan mikirin sholat. Makan mikirin. Tapi sebenarnya jadi ketinggalan jamaah tuh bener. Hah? Ketinggalan jamaahnya. Ketinggalan jamaahnya. Iya berarti kira-kira mana yang diutamakan? Makan dulu, karena itu ada hadisnya juga. Makan dulu. Kalau mana petaka masih tahu. Kalau mana petaka. Nah, jadi kalau dari kita perhatikan hadis dari Rasulullah SAW, ya, ini perhatikan hadisnya sahih. Idza wudi'a 'asha ahadikum, kalau makan malam sudah disiapkan, ya, makan malam sudah disiapkan, wa uqimatus shalah, dan sholat sudah didirikan, artinya sudah qomat, fabda'u bil 'asha, maka mulailah dengan makan malam, wala yu'ajjil hatta yafrugh minha, dan tidak perlu untuk atau tergesa-gesa ya saat makan itu sampai dia selesai makan. Ya berarti ya kalau selama niatnya jamaah ya insya Allah dapat pahalanya tuh, pahala niatnya ya kan, niat jamaah karena maka dia lagi lapar gitu ya. Nah, makanan sudah siap ya udah makan dulu. Iya, jangan dijadikan alasan ya Ustaz. Kalau makan pas isya. Nah, jadi itu ya makanya supaya kita dapat dua-duanya gimana caranya? Makannya sebelumnya. Ya, diatur lah ya supaya kita tetap dapat jamaah. Jadi bukan dijadikan alasan misalnya, oh saya makan. Dia nggak pernah ikut jamaah sholat maghrib atau jamaah sholat isya gitu, karena alasannya apa? Makan. Ya bukan alasan, ya kan? Jadi intinya ya dalam kondisi tertentu misalnya ya saat makanan sudah siap ya pas kemudian qomat gitu dan kita lapar posisinya ya, maka dianjurkan untuk makan. Karena kalau kita memaksakan untuk sholat dalam kondisi yang lapar ya jadi makruh.
Nah itu ya, as-salatu inda hadratit ta'amin, ya, tatawwaku ya nafsuhu ilaihi, tatuku nafsuhu ilaihi. Jadi kalau kita dalam kondisi yang sangat memang lapar gitu, ya, dan makanan sudah siap, maka kita dahulukan makan. Berarti pas buka Ramadan. Biasanya kalau Ramadan kenyang tuh kalau iftar, iya kan? Kecuali yang biasa iftarnya dengan makan berat. Biasanya kalau kita minum, kalau makan kurma atau makan gorengan, tahu kenyang biasanya tuh. Ya. Ya kan? Artinya apa? Itu sudah dipenuhi kebutuhan kita. Ya umumnya kan begitu. Bahwa kita sholat maghrib. Ya. Boleh juga sebelum tarawih, Pak. Boleh juga sebelum tarawih. Ngantuk. Kalau habis sholat tarawih itu nggak bagus, terus ngantuk, tidur nanti ngendap tuh lemaknya. Baik, yang kelima, as-salatu inda hasril bauli awil ghalti. Ini udah buka. Nah, sholat ketika apa? Sholat dengan menahan pipis atau buang air besar. Dalam kondisi itu yaitu makruh ya. Sholat mau pipis ya jangan ditahan-tahan. Ya karena itu penyakit. Nanggung. Ya memang kadang-kadang gitu ya, sayang gitu ya. Bentar lagi gitu. Karena bukan hanya kadang-kadang kentut gitu, ya enggak? Pokoknya kalau dari awal kita bisa membatalkan, tapi kalau terakhir kita ulangi rokaat. Saya. Bagus. Jadi mana itu? Iya sebetulnya kapanpun itu, ya kan? Kalau umumnya karena di sini apa? Ya kecuali memang apa posisi nahan itu kira-kira nggak terlalu lama lah ya. Artinya kalau lama ya kan misal baru rokaat tengah-tengah atau rokaat pertama ya kan dia nahan pipis itu tuh menjadi makruh gitu. Tapi kalau misalnya rokaat terakhir ya mungkin ya khawatir daripada dia misalnya tertinggal dan memungkinkan untuk ditahan misalnya tidak terlalu lama ya kan misalnya bentar lagi salam di tahiyat akhir ya bisa saja ya yang menjadi makruh itu ya kalau dia mengganggu sholatnya, jadi sholatnya menjadi tidak khusyuk. Walaupun khusyuk itu kan tetap diminta sepanjang sholat ya kan. Karena kalau dia misalnya nahan-nahan, ya tentu saja itu akan mengganggu walaupun sudah rakaat terakhir. Ya. Jadi bagaimana itu? Ya sebetulnya kalaupun dibatalkan bukan berarti kemudian dia hilang pahala jamaahnya, karena tetap dia dapat pahala jamaah karena dia sudah sholat sudah hampir selesai dan sudah nggak nahan, ya kan? Ya jangan ditahan nanti beser di situ. Ya, nah, jadi sebetulnya ya kalau misalnya dia tahan ya tetap itu berlaku makruh itu ya berlaku juga bagi orang yang nahan walaupun di rakaat terakhir. Nah satu lagi hadis ini dan Aisyah ahadukum yusalli falyaqut hatta yadhhab anhu an-nawm fa in ahadakum idza shalla wa na'isun la'alla yadhhabu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Juga dalam hadis yang lain ini ya. Ini kan kalau tadi kan menahan apa? Menahan la salat bi hadratil ta'am. Tidak ada salat atau tidak ada salat makruh ya. Melaksanakan salat dengan posisi makanan sudah siap. Walau huwa bidafi'ul akhbasan ya atau ketika dia menahan al-akhbasan itu adalah menahan pipis dan juga buang air besar. Kemudian yang lainnya juga menahan kantuk itu juga makruh gitu. Idza na'isa ahadukum kalau salah seorang di antara kalian ngantuk wa huwa yusalli dan dia lagi sholat falyarqud ya. Tidur aja dulu supaya yadhhabu anhu an-naum supaya ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla karena kalau dalam posisi ngantuk sekali dan dia sholat ya la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubbu nafsahu ya karena apa mungkin menurut dia ya kan istighfar atau baca doa gitu tapi malah baca yang lainnya jadi meracau gitu kayak ngelindur gitu ya. Nah jadi yang benar itu kalau ngantuk
ya batalin dulu sholatnya, wudhu gitu. Wudhu ya, kalau ngantuknya nggak tahan juga ya udah tidur aja dulu. Terus wudhu masih ngantuk juga. Nah, ada yang ketujuh nih terakhir biar ganjil ya. Sholat yang makruh itu adalah as-sholatu fil maqil tadi. Sholat di tempat-tempat berikut. Hammam, di kamar mandi, makruh ya. Di jalan, ya. Terus di pasar. Pasar itu bukan di musolanya ya. Kalau di pasar musolanya ya tidak makruh. Nah, di jalan nih, pinggir jalan, di tengah jalan, apalagi di tengah jalan. Di pasar ya kan, di tempat lalu lalang orang. Al-maqbarah di kuburan. Al-kanisah di gereja. Al-nazbalah di tempat sampah ya, di tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Wa aqalul ibil di kandang unta ya, berarti di kandang kambing, di kandang sapi ya kan, kira-kira gitu. Kenapa di situ ya? Karena tempat-tempat itu kan tempat najis dan mungkin ada najisnya, apalagi kamar mandi, apalagi kandang hewan ya. Apalagi baunya tidak sedap. Jadi apa? Ya, sibuk ini bau apa nih, bau apa nih? Wajibul qalbi sehingga sholat tidak khusyuk ya. Dan tentu juga karena berdasarkan larangan Nabi SAW untuk sholat di tempat-tempat itu. Naha anis sholat fil nazbalah wal majzarah wal maqbarah. Nabi melarang sholat di tempat sampah, di tempat penyembelihan hewan ya, tempat apa tuh namanya, terus di kuburan, terus di tengah jalan, di kamar mandi ya, di kandang hewan ya, wa fawqa dhahril bait, di atap rumah ya, sengaja sholat di atap rumah ya. Kalau atap rumahnya ya bagus ya nggak apa-apa. Ya beda lagi ya. Kalau banjir kan kayak nggak mungkin pas kita sholat jadi musola masjid banjir ya. Ya kita sholatnya di tempat yang kering gitu ya, walaupun di atap rumah. Di atap rumahnya asalkan jangan di ujung genteng ya. Kalau di ujung genteng juga jauh kan Pak. Ya kita sholat di ujung genteng ya, di Sukabumi. Ujung genteng boleh ya, walaupun jauh di ujung genteng. Cukup Pak? Ya. Mau nanya dikit Pak? Silakan. Kalau sholat di pabrik apa di perjalanan itu kita kan sholat sebelahan sama muslim ya, perempuan lah. Tapi nggak dipakai apa? Tutup apa itu gimana ya? Masalahnya sering kejadian Pak, banyak kotak sebelah terus itu sering terjadi. Pabrik kan sebelahnya. Ya memang tempat yang sempit begitu ya. Tidak ada lagi tempat ya. Ya dalam kondisi terpaksa seperti itu ya tidak apa-apa. Ya kan? Walaupun sebetulnya asalkan tentu ya laki-laki perempuan kan tidak terlalu sampingan. Bisa kan dia malah ada depanan itu gimana? Kita ada sebelah, dia malah di depan itu gimana? Ajaib itu. Dalam kondisi apapun itu, kalau dalam kondisi darurat seperti itu, ya kan memang tempatnya misalnya disediakan sama perusahaannya begitu. Nah, kalau antum jadi pengurus DKM-nya, nah dibuatkanlah itu sekat, ya kan, supaya ada perempuan itu sholatnya. Jadi supaya tidak ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Karena umumnya tentu ya tidak boleh ikhtilat kan. Nah, jadi posisinya yang perempuan di belakang, ya kan. Nah, kalau misalnya ya tidak bisa atau bisa posisinya di samping begitu ya, dan memang cuma itu tempat sholatnya ya mau gimana lagi, ya kan. Tapi sebisa mungkin tentu dalam kondisi yang normal ya kita hindari itu ikhtilat. Itu kan kondisi kan normal itu, ya. Ya kan?
tempatnya Pak. Enggak masalah, saya kan pernah masjid itu kan ada yang sholat, kan ada jamaah, katanya mau dosa itu dia malah pergi gitu. Dia pergi. Iya. Ya kalau ada tempat yang memang dekat dari situ, ya kan dia bisa melaksanakan sholat lebih baik, ya bagus sudah, nggak apa-apa. Kan yang di tempatnya di situ doang. Nah, Tempatnya di situ. ya mungkin ada masjid di luar kali. Waktunya habis lah. Nah itu dia, kalau waktunya habis, tempatnya jauh, ya kan, tempat yang bagus lebih jauh, ya udah di situ. Berarti itu darurat tuh kan, ya. Nah nanti lain kali itu nanti beli batu hordeng. Kalau dikasih kode di langgar malah bikin langgar boleh tirai. Ibu pun sono. Aman. Ya nggak apa-apa di masjid nggak pakai tirai juga nggak apa-apa kan sebetulnya. Kira-kira berbatal aja tanya. Bukan, ini kan sempit tempatnya Pak, karena posisi sempit. Kalau misalnya tempat yang luas gitu, ya ibu-ibu nggak pakai tirai juga sebetulnya nggak apa-apa. Cuma kan memang supaya menghindari melihat, ya kan, melihat mungkin ada aurat atau apa yang nampak kan namanya juga ibu-ibu kan mungkin ada yang belum berjilbab kan, pakai kerudung apa, pakai mukena doang kan gitu. Setelah sholat selesai dilepas. Ya, jadi ya dulu juga kan di zaman Nabi juga kan ada tirainya, ya kan, di belakang gitu. Ya, makanya ketika sholat selesai maka mereka perempuan pergi dulu, ya kan. Nah, jadi ya tentu untuk meminimalisir adanya ikhtilat atau melihat aurat, ya nggak apa-apa, bagus pakai tirai, ya, untuk di masjid-masjid ya. Seperti Masjid Nabawi juga pakai tirai, dan tirainya malah samping kanan kiri ya posisinya, supaya kebagian sok depannya itu kebagian raudhah itu ada alasannya kenapa alasannya itu kenapa dibelah begitu, supaya yang wanita juga kebagian tempat berdoa di raudhah itu ya, raudhah. Jadi kalau misalnya laki-laki semua di depan, itu wanita yang kebagian di raudhah. Ya, makanya dibelah begitu. Ya. Ini laki-laki, ini Allah. Baik, waktunya sudah Isya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.